Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mahmud Badarudin di channel Mahmud Badarudin. Semangat pagi sobat pendidikan, kembali lagi dengan saya Mahmud Badarudin di channel Mahmud Badarudin. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai persamaan garis lurus part 2. So, buat kalian yang belum nonton part 1-nya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Untuk link ada di bio. Nah, selanjutnya buat kalian juga yang belum like video ini, silahkan di like terlebih dahulu. Yang belum komen, silahkan komen di kolom komentar. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu channel YouTube ini. Dan jangan lupa di share ke teman-temannya agar video ini bermanfaat untuk banyak orang. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran. Mari kita saksikan. Nah, jadi kita hari ini akan belajar mengenai persamaan garis part 2 gitu. Kalau kemarin materinya kan cuman gambar garis lurus aja gitu kan, gimananya. Nah, untuk hari ini kita akan mencari atau membuat garis dan menyatakan dia tuh linear atau bukan gitu ya. Nah, di sini yang pertama adalah pengertian dari persamaan garis lurus. Apa sih persamaan garis lurus itu? Nah, ternyata persamaan garis lurus adalah persamaan linear. Nah, persamaan linear itu yang kayak gimana gitu kan? Nah, ternyata persamaan linear adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi 1 gitu. Jadi pangkatnya itu cuma 1. Misalkan gini, X doang. Nah, ketika dia X doang, terus di sininya nggak ada tulisan berapapun, nah maka dia pangkat tertingginya 1 gitu. Nah, beda lagi kalau misalkan dia X kuadrat gitu kan, atau Y kuadrat gitu. Nah, ini kan pangkat tertingginya 2 ya. Ketika pangkat tertingginya 2, maka dia bukan persamaan linear gitu. Nah, untuk bentuk umumnya adalah seperti ini. AX tambah BY sama dengan C gitu kan. AX tambah BY sama dengan C. Nah, ini persamaan umumnya. Nah, di sini variabelnya itu kan ada X, ada Y. Nah, X sama Y-nya itu harus dipisah ya. Jadi jangan XY gitu. Ketika di sini XY, maka dia bukan linear gitu. Kenapa bukan linear? Karena dia ada dua variabel X sama Y gitu kan. Ketika X sama Y digabung gitu ya, maka ini pangkat tertingginya bukan 1 tapi 2. Kenapa 2? Karena X-nya 1, Y-nya 1 ditambahin jadi 2. Makanya ketika X, Y pangkat tertingginya bukan 1 tapi 2. Nah, terus A sama B sama C itu apa? Nah, A sama B sama C itu adalah bilangan bulat. Jadi bebas diubah jadi angka berapapun. Nah, sebenarnya untuk persamaan linear dia nggak harus X, nggak harus ya. Ini nggak harus X nih, nggak harus. Ini nggak harus Y, nggak harus. Jadi bisa P, bisa A, bisa Z gitu kan, bisa apa aja. Nah, contoh dari persamaan linear. Nah, sekarang lihat yang pertama. X sama dengan 5. Kira-kira dia linear atau bukan? Linear ya, betul. Kenapa linear? Karena variabelnya kan di sini cuma X doang ya. Nah, X ini pangkatnya 1 gitu kan, nggak ada tulisannya atasnya. Berarti dia linear, berarti ini linear. Gitu, ini linear. Sekarang X tambah Y sama dengan 4. Linear atau bukan? Ya, betul, ini juga linear ya, sama gitu. Karena X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1 dan dipisah gitu kan, makanya dia linear. Nah, sekarang lihat nih yang ini nih. X kuadrat ditambah Y sama dengan 2. Dia linear atau bukan? Bukan, betul. Kenapa bukan? Karena di sini X-nya pangkatnya 2, tapi Y-nya pangkatnya 1. Karena di sini X-nya pangkatnya 2, maka dia bukan linear. Nah, untuk sisanya silahkan kalian coba sendiri ya. Selanjutnya, ketika kita membicarakan
persamaan garis lurus, maka pasti ada hubungannya dengan gradien garis gitu. Nah, gradien itu apa sih gitu kan? Nah, ternyata gradien itu adalah kemiringan suatu garis. Jadi ini nih, garis itu miring berarti dia punya gradien gitu kan. Nah, ternyata semakin miring garis maka gradiennya semakin besar pula. Semakin landai garis maka gradien semakin kecil. Nah, itu tuh. Jadi ada bunyinya gitu ya. Ada bunyi dari gradien itu apa. Nah, selanjutnya di sini lihat simbol gradien adalah M. M itu untuk miring gitu kan. Jadi simbolnya adalah M untuk gradien. Nah, bentuk umumnya kalau gradien itu adalah Y sama dengan MX tambah C. Atau untuk mencari gradiennya adalah Y dibagi X jika dalam koordinat kartesius. Nah, misalkan nih, ini kan ada garis A ke B ya, gitu kan. A ke B, ke samping nilai X, ke atas nilai Y. Misalkan garis AB, garis kita hitung di sini ya. Garis AB. Nah, garis AB gradiennya berapa gitu kan? Berarti di sini M AB gitu kan. Karena di sini gradien AB berarti di sini MAB gitu ya, MAB. Nah, MAB, lihat di sini rumusnya apa? Y dibagi X. Sekarang hitung kotak Y-nya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti Y-nya kan rumusnya Y per X ya. Y-nya ada 9 gitu kan. Nah, sekarang kita hitung X-nya ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Nah, X-nya ada 6. Berarti gradiennya adalah 9 per 6. Boleh kita sederhanakan. Jadi 3 per 2. Maka kemiringan untuk garis AB adalah 3 per 2 gitu. Selanjutnya garis CD. Garis CD berarti MCD gitu ya. Bukan MACD ya. MCD. Nah, berarti Y per X. Y per X. Sekarang lihat Y-nya ke atas ya. 1 2 3. Berarti 3 gitu. Terus X-nya 1 2 3. X-nya juga 3. Maka 3 dibagi 3 adalah 1 gitu. Oh iya, bentar. Ini kan ke kiri ya. Nah, kalau ke kiri kan dia nilainya min. Maka di sini min 3 ya. Kalau ke atas itu plus. Jadi kalau ke atas sama ke kanan itu plus. Kalau ke kiri atau ke bawah itu nilainya min. Gitu. Nah, jadi ini nilainya 3 dibagi min 3 yaitu min 1. Nah, sekarang coba kalian hitung berapa gradien untuk garis EF gitu ya. Oke, lanjut ke yang kedua. Nah, kalau tadi gradien pada koordinat kartesius, sekarang gimana kalau gradien dari persamaan linear gitu kan. Nah, ternyata kalau misalkan ada persamaan linear AX ditambah BY sama dengan C, maka untuk menentukan nilai gradiennya adalah M sama dengan min A per B. Jadi A-nya nilainya berapa dikasih min dibagi nilai B-nya berapa gitu kan. Nah, A itu siapa? A itu teman dari X. Jadi kalau misalkan ada gini nih 2X. Nah, berarti A-nya berapa? A-nya 2 ya gitu. Karena kan A itu teman dari X gitu kan. Nah, yang temenan sama X adalah 2, maka A-nya sama dengan 2. Dan B merupakan teman dari Y. Jadi kalau misalkan di sini ada 3Y gitu, maka B-nya adalah 3 gitu. Kalau ada minnya ya tinggal kasih min gitu. Contohnya gini nih.
Gradien dari garis 2x tambah y sama dengan 10 adalah. Nah, kita tentuin dulu A-nya berapa, B-nya berapa. A itu teman dari x. Nah, teman dari x berapa? 2 kan, berarti A-nya 2 gitu. B-nya berapa? B-nya temenan Y. Nah, ini kan gak ada tulisannya nih. Angkanya yang temenan sama Y berapa? Kalau nggak ada tulisannya, maka nilai B-nya adalah 1. Jadi A-nya adalah 2, B-nya adalah 1. Seperti itu. Nah, tinggal dimasukin deh ke rumus. M itu adalah min A per B. Berarti min A. A-nya kan 2, berarti min 2. Ini ya, oh ya, ini min 2 ya. Ini min 2 per B. B-nya berapa? 1. Min 2 dibagi 1 adalah min 2. Maka gradien untuk 2x ditambah y sama dengan 10 adalah min 2 ya. Gitu. Sekarang ini min 2, ini min 2. Min 2 ya, ini ada kesalahan. Oke, gradien untuk garis 5x dikurang 10y sama dengan 20 gitu kan. Nah, kita tentuin deh nilai A-nya. A itu temenan sama X berapa? 5. B itu temenan sama Y berapa? Min 10. Karena ini ada minnya, maka ditulis min 10. Sekarang rumusnya M sama dengan min A per B. A-nya 5 berarti min 5 per B. B-nya min 10 berarti min 5 per min 10. Atas ada min, bawah ada min. Kita coret, saling menghilangkan gitu kan. Jadi jawabannya adalah 5/10. 5/10 disederhanakan jadi 1/2. Jadi jawabannya adalah 1/2 gradiennya. Terus selanjutnya, gradien dari garis 3x sama dengan 4y ditambah 12 adalah. Nah, kita tentuin A-nya adalah 3. Nah, kenapa A-nya 3? Nah, karena temenan sama X adalah 3 gitu. Terus B-nya kok min 4, sedangkan di sini yang temenan sama Y adalah 4 gitu. Nah, sekarang kita lihat ke bentuk umum. Bentuk umumnya gimana? AX ditambah BY sama dengan C gitu kan. Maka ini kita ubah dulu bentuknya. Nah, 3X gitu kan. Nah, 4Y-nya kita pindahin ke sebelah kiri. Berarti min 4Y sama dengan 12 gitu. Nah, kalau gini kan udah jelas temenan sama Y adalah min 4 gitu ya. Berarti B-nya adalah min 4. Sekarang lihat rumusnya. M sama dengan min A per B. Berarti min 3 per min 4. Minnya coret jadi 3/4. Maka gradiennya adalah 3/4 gitu. Nah, selanjutnya kalau menentukan gradien dari dua titik yang diketahui. Misalkan gradien dari titik A itu ada di koordinat x1 y1 dan titik B di koordinat x2 y2 adalah, nah rumusnya adalah y2 dikurang y1 dibagi x2 dikurang x1 seperti itu. Nah, contohnya gimana? Misalkan gini, gradien dari titik M 4,1 dan N 6,7 adalah. Nah, sekarang kita tentuin dulu. M itu berarti X1-nya 4, Y1-nya 1 gitu kan. Karena ini kan X1, ini Y1. Nah, berarti X2-nya yang di N berapa? 6. Y2-nya 7 gitu kan. Nah, kalau udah menentukan kayak gini tinggal dimasukin ke rumus. Y2 dikurang Y1, Y2-nya 7 dikurang 1 gitu kan, 7 kurang 1. X2 dikurang X1, 6 dikurang 4. 7 dikurang 1, 6. 6 dikurang 4, 2. Berarti 6/2. 6 dibagi 2 adalah 3. Maka gradien garis dari M dan N adalah 3 gitu. Jawabannya gini. Nah, yang terakhir ini ada latihan. Silahkan dikerjakan gitu. Karena dengan latihan pasti kalian bisa gitu. Kalau nggak latihan nggak mungkin bisa gitu. Apalagi kalau ini skip. Wah, itu nggak bakal bisa gitu ya. Jadi silahkan latihannya dikerjakan agar bisa gitu. Oke.
Nah, gimana sobat pendidikan pembelajarannya? Mudah bukan? Menyenangkan bukan? So, buat kalian yang masih belum paham dengan materi tersebut, silahkan ditonton kembali gitu video tersebut sampai kalian benar-benar paham akan materi tersebut. Nah, buat kalian yang udah paham, silahkan dikerjakan soal latihannya, karena matematika itu nggak bisa kalau nggak langsung nyoba soalnya sendiri gitu ya. Nah, jadi silahkan dicoba. Nah, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa di like video ini, di komen, di subscribe, dan di share ke teman-temannya agar video ini lebih bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih untuk hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.